Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nurul Hasanah, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Sukoagung, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Saya di sini bersama rekan saya Ibu Lilis dan didampingi oleh Bapak pengajar praktek Bapak Sunaryo untuk melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Selanjutnya saya akan mulai percakapannya dengan Ibu Lilis. Selamat pagi Bu Lilis. Selamat pagi Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu Lilis hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Lilis terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Lilis kemarin, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dan mencari solusi atas kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Sudah siap Bu Lilis? Ya, insyaallah siap Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan terkait pembelajaran observasi yang telah dilakukan Bu Lilis? Pada awalnya saya itu merasa tegang Bu, karena biasanya kan saya mengajar tanpa ada kamera, tanpa ditunggui oleh siapapun, hanya saya dan anak-anak. Tapi ya alhamdulillah kemarin bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Area pengembangan yang hendak saya capai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan diharapkan anak mampu menganalisis dan mengumpulkan informasi kaitannya dengan tempat umum. Sedangkan di area keterampilan diharapkan anak-anak mampu membuat ringkasan terkait dengan materi dari tempat umum tersebut. Kalau langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya menyusun media ajar yang sudah lengkap dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga model pembelajaran PBL. Jadi area pengembangan yang akan dicapai tadi pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu Lilis, apakah kedua area pengembangan tersebut sudah tercapai atau hanya salah satu yang tercapai? Bagaimana Bu? Alhamdulillah keduanya tercapai, namun saya merasa masih ada yang kurang maksimal Bu. Jadi menurut Bu Lilis kedua pengembangannya sudah tercapai tapi pembelajarannya belum maksimal. Adakah kendala yang Ibu rasakan sehingga merasa pembelajarannya kurang maksimal Bu? Kendalanya itu masih ada beberapa anak Bu yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Jadi kendalanya ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran kelompok ya Bu? Iya. Lalu menurut Bu Lilis, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin secara keseluruhan sudah sesuai dengan rencana modul ajar yang sudah Ibu buat? Secara keseluruhan pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat Bu. Saya melakukan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Namun saya merasa itu pembelajaran yang saya lakukan masih kurang di bagian diferensiasinya Bu, sehingga menyebabkan beberapa anak yang masih kurang aktif di dalam kelompoknya. Lalu hal apa yang akan Ibu lakukan terhadap pembelajaran ke depannya agar pembelajarannya lebih maksimal atau lebih baik lagi Bu? Mungkin hal yang saya lakukan ke depannya yaitu akan lebih teliti lagi dalam memetakan kebutuhan anak sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kesiapannya Bu, sehingga siswa lebih nyaman dalam belajar. Kemudian saya juga akan lebih menyiapkan bahan ajarnya sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya yang visual nanti akan saya beri bahan materi teks. Terus sedangkan yang auditori akan saya
suruh menonton video, sedangkan yang kinestetik nanti akan saya beri materi dengan menggunting dan menyusun materi di gambar untuk materi tempat umum. Kemudian saya juga berencana akan mengikuti KKG dan kegiatan di Kombel sehingga dapat meningkatkan kompetensi yang saya miliki dalam mengajar nanti, Bu. Saya setuju dengan langkah-langkah yang Ibu ambil untuk pembelajaran ke depannya. Semoga rencana Ibu Lilis tadi terrealisasi dalam pembelajaran ke depannya dan menjadi lebih baik. Anak-anak akan lebih aktif semua dan pembelajaran berdiferensiasi juga terlaksanakan secara maksimal. Kira-kira kapan Ibu Lilis akan melakukan perubahan dalam pembelajaran sesuai rencana Ibu tadi? Untuk waktu secepatnya, Bu, tapi belum bisa saya pastikan. Insya Allah secepatnya. Lalu menurut Ibu Lilis, apa hal baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Hal baik yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran yaitu saya mengembalikan konsentrasi anak dengan bermain peran, bermain ice breaking dan juga yel-yel dalam pembelajaran, Bu. Benar sekali Bu Lilis, mengembalikan konsentrasi seperti tadi bermain peran, ice breaking itu sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Kemarin Ibu Lilis saat mengajar saya juga lihat sangat bersemangat dalam memberi ice breaking. Untuk pertanyaan terakhir Bu Lilis, sejauh ini dalam pendampingan yang kita lakukan, implementasi apa yang akan Ibu lakukan untuk berpihak kepada murid? Dengan pendampingan ini, saya lebih siap melakukan pembelajaran, Bu, sesuai dengan modul ajar yang sudah saya siapkan di sebelumnya. Baik Bu Lilis, terima kasih atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Semoga rencana Ibu Lilis tadi dapat terrealisasi dengan baik dan saya tunggu cerita-cerita berikutnya. Ya, terima kasih ya, Bu Nurul. Demikian rangkaian supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama rekan saya, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.